Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po di mana aja berada, ketemu lagi dengan Babe Singgah di channel Cerita Babe, bawain kisah fiksi Supi Betawi. Abang Po cerita ke kemarin itu dulu cerita kagak jadi berhenti kerja dan dia pengen banget ketemu bosnya. Hari itu hari Kamis, keputusannya baru ada hari Kamis, sementara ketemu bosnya kudu nunggu hari Sabtu. Dan ini hari udah hari Sabtu. Seperti biasa dari pagi Dolce udah mulai buka toko. Yang namanya toko kelontong di pasar biasanya buka jam 6. Bahkan kalau si Dul kecepatan datangnya setengah 6 udah di toko dia. Ngapain Dul di toko setengah 6? Lomba sama tukang sayur. Waktu hari itu kerasa banget sama si Dul. Rasanya lama banget dari pagi sampai nunggu jam 2. Karena Bapak Saim yang punya toko itu biasanya datangnya jam 2. Habis lohor dia baru nongol. Hari itu rasanya lama banget ya. Karena si Dul berpacu sama perasaan. Apa? Perasaan khawatir. Gua selempang. Kata yang kemarin kita tongolin di cerita Babe. Gua selempang itu ya ada rasa khawatir lah ya. Gua selempang dia begini. Lu jangan ngomong di sini deh, di pinggir jalan. Gua selempang ada orang lewat ngedenger apa yang lu omongin. Itu contoh katanya kayak gitu ya. Gua selempang. Oke Bang Po, ini dulu cerita ini ada rasa khawatir. Jangan-jangan Babe Saim udah punya prediksi kalau empoknya nggak nerima. Udah punya angen-angen ya, prediksi kalau kata orang Betawi angen-angen ya. Udah punya angen-angen kalau bakalan empoknya kagak nerima tawaran kerja di toko. Dan Babe Saim kepikiran punya inisiatif buat nyari orang lain yang gantiin dirinya. Itu ada rasa khawatir di dalam diri Sidul. Ya wajar aja, namanya manusia ya. Karena kalau dia keluar dari situ Sidul, dia mau nyari kemana lagi nih kerjaan, itu yang dia bingung ya. Kagak secepat itu buat nyari kerja. Makanya Abang Po tibalah jam 2 siang. Itu dari jauh kedengaran banget suaranya motor Vespa Babe Saim. Bagaimana sih suara motor Vespa kira-kira ya? Kayak suara bajai. Ya emang suara Vespa dulu kayak suara bajai. Kalau sekarang ada Vespa elektrik yang nggak bersuara ya. Berhentilah itu Vespa di depan tokonya pas banget. Dan Sidul tahu banget itu adalah Babe Saim. Sidul berdiri ngeliatin Babe Saim turun dari motornya. Dan Babe Saim buka daripada dia helmnya. Babe Saim senyum dan memberi salam sama Sidul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Beh. Ini Babe Saim ini ya, kalau ketemu Sidul atau ketemu orang lain kagak lupa dia senyum dulu Bang Po. Tiap ketemu orang dia senyum dulu. Dan Sidul ketika ngeliat Babe Saim senyum, perasaannya enak. Perasaannya lega. Dia senyum dan nggak ada kelihatannya kalau udah senyum itu nggak ada perasaan, nggak ada gap, nggak ada sekat gitu buat senyum atau nyapa atau nyampein sesuatu. Makanya Bang Po, Sidul langsung ngedeket Babe Saim dan ngambil daripada itu helmnya. Beh, sini helmnya ya, taruhin. Oh iya Dul, makasih ya Dul. Begitulah Sidul hormatnya ame Babe Saim. Abang Po seperti biasa Babe Saim ngecek keliling toko, ngeliat stok-stoknya, nunjuk apa aja yang merhatiin sekitar toko. Nggak lama dia ngedeketin Sidul yang saat itu Sidul duduk udah di meja kerjanya nyiapin laporan mingguan, yang sebenarnya laporan ini udah dia susun setiap hari sebelum dia pulang, dia catat. Nah hari Minggu itu, hari Sabtu itu dia cocokin uangnya sama duitnya itu sama catatannya. Dan biasanya di situ
tiap hari Sabtu diserahin ame Sidul ke Babe Saim. Dul, gimana kabar lu? Sehat? Alhamdulillah be, sehat. Gimana empo lu? Jadi mau kerja di sini? Ya be, itulah yang ayah mau ngomongin sama Babe, kata Dul cetak sama Babe Saim. Kenapa Dul? Kagak mau ya? Iya be, kagak mau be. Di kelihatannya sih lebih milih mau belajar lagi, cari guru lagi di sini. Dan kalau ada kesempatan ngajar, dia pengen ngajar. Ya ngajar ngaji sama anak-anak kayak apa kayak begitu. Katanya sih be. Nah terus jadi gimana Dul? Nah ini yang ayah mau ngomongin sama Babe ya. Gimana Dul? Lu udah ada calon lain? Kata Babe Saim ke Dul cetak. Sekarang ayah tanya sama Babe Saim dulu. Babe Saim punya calon nggak gantiin saya kalau saya berhenti terus empok nggak mau ngelanjutin di sini? Kalau sekarang sih ya gue masih ngedengerin kata-kata lo Dul. Ada orang toko sebelah yang tokonya mau bangkrut terus mau bantuin lu di sini. Begitu kata Babe Saim. Cuma itu aja be. Ya iya itu aja, gue nggak ada kepikiran orang lain. Ya begini be, ayah juga belum ngomong sama orang sebelah kalau ayah mau keluar. Karena kita juga kan ngarepin empok nih mau kerja di sini. Begitu kata Dul cetak. Terus Dul. Tapi kejadiannya jadi lain sekarang be. Lain gimana Dul? Kata Babe Saim. Tanda tanya. Begini be. Hari Kamis kemarin kan empok mutusin nih kagak terima kerja di sini. Terus Dul, nah malamnya ya kagak bisa tidur, ayah mikir apaan Dul? Ayah mikir kalau sekarang kan udah ada 4 orang di rumah ayah. Udah ada 4 orang nih be. Emak saya, ponakan saya, empok saya sama saya. Nah sekarang kan pasti kalau 4 orang ini biayanya beda lagi sama kemarin ayah berdua sama emak. Apalagi ada keponakan, butuh sekolah, butuh apa, butuh ini. Nah perempuan yang muda juga kebutuhannya lain lagi ya, skincare, apalagi sunblock, ya kan, ada lip and setip, ada apa macam-macam dah be. Nah itu kan kudu dipenuhin be. Iya juga ya Dul. Nah terus maksud saya begini be, ayah nggak jadi berhenti kerja, ayah menerusin kerja di sini. Bagaimana? Babe setuju nggak? Gimana ya Dul? Ya? Gua sih nurutin hati lu kemarin itu udah setuju banget kalau lu nggak usah kerja. Lu belajar aja. Karena gua kenal lama engkong lu, gua kenal lama baba lu. Begitu lu mutusin lu mau berhenti kerja dan nerusin belajar, sebenarnya gua setuju banget. Terus be ini gimana jadinya be? Cari orang lain apa ayah di sini aja be? Dul, lu ngapa ngomong kayak gitu sama gua? Ya bukan apa be, ayah bukan cuman sekedar kerja doangan di sini. Babe ayah anggap udah orang tua saya sendiri. Babe kan tahu dari bayi saya udah ditinggal sama orang tua saya. Saya banyak belajar tentang bapak itu malah encang-encing saya. Nah ketemu Babe ini saya dapat sesuatu yang lebih kepada masa depan saya nih be. Begitu kata Dul cetak sama Babe Saim. Gimana Dul ya? Sayang banget kalau lu berhenti belajar. Tapi lu juga butuh kerjaan buat biayain hidup lu Dul ya. Dul, kalau lu kerja di sini terus tetap bisa ngaji, itu gimana Dul menurut lu? Ya itu sih yang ayah omongin sama emak sebenarnya. Mak, jangan takut, ayah tetap ngelanjutin ngaji walaupun ayah kerja. Oh gitu Dul, gimana caranya Dul? Ya sekarang ngomong sama Babe lebih enak nih, lebih gampang. Karena Babe tahu kan kondisi pasar seperti apa.
apa yang kita jual, jam berapa lakunya, jam berapa sepinya, ya kan? Nah iya sih Dul, kalau toko begini banyaknya orang belanja itu emang bareng sama tukang sayur, emak-emak, semuanya datangnya pagi Dul. Kalau udah jam segini nih kayak jam 2 sampai jam 5 itu kelihatannya udah rada kendor. Kadang-kadang doang ada orang yang belanja Dul ya. Nah itu be. Taruh dah kagak sampai jam 2 kita taruh dah. Taruh dah enggak sampai, bukan enggak sampai. Taruh dah bukan jam 2 juga kita kudu tutup. Taruh dah habis asar jam 4. Dari jam 4 sampai habis sisa, ayah punya waktu banyak tuh be. Dan rata-rata ya pengajian ayah ini emang sih banyak juga yang pagi. Tapi ada juga yang habis asar, habis maghrib, habis lohor. Itu aja yang ayah mau terusin be. Begitu kate Dul Ceta sama Babe Saim. Dul, ya udah, lu jalanin aja dulu dan gua setuju. Lu tetap kerja di sini, lu tetap bisa belajar. Gue juga jadi nggak ada perasaan bersalah sama engkong lu, sama baba lu, walaupun dia udah kagak ada. Gue deket banget ngerasainnya Dul. Gue juga nggak maksain lu banget buat kerja, karena lu juga punya tanggung jawab bagaimana lu berbakti sama almarhum orang-orang tua lu. Ya udah be, alhamdulillah kalau Babe ngerti, jadi aye tinggal ngatur waktunya aja. Begitu kate Dul Ceta sama Babe Saim. Dul, ya udah gua pamit. Lu mau setor berapa sekarang nih? Babe mau ambil pokok apa mau ambil untung nih? Kalau pokok tuh ada segitu, rencana ayah mau belanjain dangdang sama kukusan be. Udah mulai stoknya kurang. Terus untungnya berapa itu yang seminggu kemarin? Untuk berapa ratus gitu. Nah ini pokoknya nih ada 3.000. Babe mau pakai apa kagak? Begitu kali Babe mau nambahin kambing lagi. Ah jangan dulu lah, gue baru habis belanja. Biar aja lu, pokoknya lu putar aja dulu. Untungnya aja sini gue ambil buat itu dulu, tukang yang miara kambing. Tukang yang miara kambing. Emang ada be yang miara kambing? Udah ketemu orangnya. Kata si Dul Ceta sama Babe Saim. Ya udahlah dulu, gue mau cepet aja. Tak gitu Dul. Karena gue udah biasa kerja. Abang Po maka setelah 1 jam Babe Saim ada di toko. Emang Babe Saim semenjak ada si Dul di toko kagak lama-lama. Di toko itu dia cuman mereksain stok, ngeliat laporan, kalau perlu ada yang diambil duitnya. Selesai juga kisah ini dan deg-degan si Dul itu bisa kejawab hari ini. Gimana si Dul ini bisa nggak? Bener nggak si Dul bisa ngatur waktunya? Dia ketemu pengajian yang cocok sama waktunya. Dan siapa gurunya? Dan apa yang dia pelajarin? Kita belajar di video berikutnya. Kita tonton di video selanjutnya. Jangan lupa nih yang belum subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Babe singgah undur diri. Sebelum Babe singgah undur diri, ada satu pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini, yaitu apa? Babe Saim itu walaupun dia lebih tua dan dia yang punya toko itu, dia ketemu Dul Ceta senyum duluan. Dia ketemu Dul Ceta itu senyum duluan. Bagaimana rasanya kalau kita ketemu orang yang kita tuain, orang tua itu senyum duluan sama kita. Rasanya kita nih demen, adem, dan kalau ada yang mau disampaikan pasti kita nyampein enak. Makanya orang yang udah tua itu jangan sungkan-sungkan, jangan sok gaya,
Jangan coba, jangan apa namanya ya, jangan terlalu belagu buat kagak senyum sama yang mudaan, karena itu pahalanya pasti lebih gede ketimbang dari yang mudaan dulu senyum sama yang tuaan. Babi singgah undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe doain yang udah subscribe channel ini tambah berkah hidupnya. Kita ketemu di video selanjutnya.